Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rehan Amin dengan NPM 221506156. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari modul Networking Academy Cisco untuk mata kuliah struktur data. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lesson dari modul 4 submodul 4.5 yaitu Creating Simple Function. Langsung saja. Yang pertama adalah two parameters function. Dalam Python, untuk mendefinisikan sebuah fungsi yang membutuhkan dua parameter dapat menggunakan sintaks sebagai berikut. Def function underscore name, lalu terdapat dua tanda kurung yang dalamnya terdapat parameter 1, parameter 2, lalu titik 2 setelahnya. Baru di bawahnya terdapat function code-nya. Di sini function underscore name adalah nama fungsi, param 1 dan param 2 adalah nama dua parameter yang diambil oleh fungsi tersebut. Kita dapat mengganti nama-nama ini dengan nama apapun yang kita akan buat selama mengikuti aturan penamaan variabel dalam Python. Di dalam blok kode fungsi, kita dapat menggunakan nama parameter seperti halnya variabel biasa untuk melakukan operasi apapun yang dibutuhkan. Ketika memanggil fungsi, kita mengoper nilai untuk parameter dengan urutan yang sama seperti yang didefinisikan dalam definisi fungsi. Berikut merupakan contoh program menggunakan dua parameter. Def add number num1 num2, result sama dengan num2 plus num1 plus num2, return result, sum sama dengan add number 3, 3,4, print sum. Pada baris kelima dan baris keenam, kode tersebut digunakan untuk memanggil fungsi yang telah dideklarasikan pada baris ke-1, sehingga output yang tampil adalah 7 dan dimana diperoleh dengan penjumlahan parameter pada baris kedua, yaitu 3 plus 4. Selanjutnya adalah three parameter function. Dalam Python, untuk mendefinisikan sebuah fungsi membutuhkan 3 parameter dapat menggunakan sintaks sebagai berikut. Def function name, parameter 1, parameter 2, parameter 3. Di sini nama fungsi adalah nama function name adalah nama fungsi, parameter 1, parameter 2, dan parameter 3 adalah nama 3 parameter yang dibutuhkan oleh fungsi. Nama-nama ini dapat diganti dengan nama variabel apapun selama mengikuti aturan penamaan variabel dalam Python. Di dalam blok kode fungsi, parameter dapat digunakan seperti variabel biasa untuk melakukan operasi apapun yang dibutuhkan. Saat memanggil fungsi, argumen harus diberikan untuk setiap parameter dalam urutan yang sama dengan definisi fungsi. Berikut merupakan contoh program 3 parameter dengan menggunakan string. Def greet, name, age, country. Return f hello, name, you are age, year old, and you are from country. Result greet Raihan 18, Indonesia. Print result. Maka akan didapat output yaitu hello Raihan, you are 18 year old and you are from Indonesia. Selanjutnya adalah yang ketiga, triangles and the Pythagorean theorem function. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat dari panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari panjang sisi lainnya. Dalam Python, kita dapat membuat fungsi yang mengambil dua sisi dari segitiga siku-siku dan mengembalikan panjang sisi miring menggunakan teorema Pythagoras. Def Pythagorean theorem set 1, set 2. Return set 1 pangkat 2
plus 1 pangkat 2 plus 0,5 atau diakarkan. Fungsi Pythagorean Theorem mengambil dua parameter yang memiliki panjang dua sisi dalam segitiga siku-siku dan mengembalikan nilai panjang sisi miring menggunakan rumus teorema Pythagoras. Berikut adalah contoh penggunaan fungsi Pythagorean Theorem. Def Pythagorean Theorem A B written A pangkat 2 plus B pangkat 2 dipangkatkan 0,5 atau diakarkan. A sama dengan 3, B sama dengan 4. C. Pythagorean Theorem A, B. Print C. Dengan menggunakan Pythagorean Theorem function, program akan menampilkan output 5,0 karena sesuai dengan teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, yang mana pada baris keempat dan kelima variabel A dan B diberi value 3 dan 4. Sehingga 3 pangkat 2 yaitu 9 ditambah 4 pangkat 2 yaitu 16. Jadi sehingga 9 ditambah 16 adalah 25. 25 diakarkan dengan 0,5, dipangkatkan dengan 0,5 atau diakarkan, sama saja diakarkan, maka akan menghasilkan output berupa 5,0. Yang keempat adalah factorial function. Faktorial adalah hasil perkalian dari semua bilangan bulat positif hingga mencapai suatu bilangan tertentu. Sebagai contoh, faktorial dari 5 adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1 sama dengan 120. Kita dapat menggunakan Python untuk menghitung faktorial menggunakan sebuah fungsi, yaitu def factorial recursive n if n sama dengan 0 return 1, else return n dikali factorial recursive n min 1. Pada fungsi ini kita mengecek apakah input n sama dengan 0. Jika iya, maka kita mereturn 1 karena faktorial dari 0 adalah 1. Jika tidak, kita menggunakan rekursi untuk memanggil fungsi faktorial recursive dengan argumen n-1. Fungsi ini akan terus memanggil dirinya sendiri dengan nilai n yang semakin kecil hingga mencapai kasus dasar n sama dengan 0. Berikut adalah contoh program sederhana menggunakan faktorial. Def factorial recursive n if n sama dengan 0 return 1, else return n kali faktorial recursive n min 1. Result sama dengan faktorial recursive 5. Print result. Pada contoh ini kita memanggil faktorial recursive dengan nilai variabel n sama dengan 5. Nilai yang dikembalikan disimpan pada variabel hasil dan dicetak ke konsol. Program di atas akan menghasilkan output 120. Yang kelima yaitu Fibonacci function. Bilangan Fibonacci adalah seri bilangan di mana setiap bilangan adalah jumlah dari dua bilangan sebelumnya. Seri ini dimulai dengan 0 dan 1 dan berlanjut dengan 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan 21, dan seterusnya. Kita dapat menggunakan Python untuk menghitung bilangan Fibonacci menggunakan sebuah fungsi. Def Fibonacci recursive n if n sama dengan 0 return 0, if n sama dengan 1 return 1, else return Fibonacci recursive n min 1 plus Fibonacci recursive n min 2. Pada fungsi ini kita mengecek apakah input n sama dengan 0 atau 1. Jika iya, maka kita mereturn angka 0 atau 1. Jika tidak, kita menggunakan rekursi untuk memanggil fungsi Fibonacci recursive dengan argumen n-1 dan n-2. Fungsi ini akan terus memanggil dirinya sendiri dengan nilai n yang semakin kecil hingga mencapai kasus dasar n sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Berikut adalah contoh program sederhana menggunakan Fibonacci. Def Fibonacci recursive n if n sama dengan 0 return 0, if n sama dengan 1 return 1, else return Fibonacci recursive n min 1 plus Fibonacci recursive n min 2. Result sama dengan Fibonacci recursive 7.
print result. Pada contoh ini, kita memanggil fungsi Fibonacci rekursif dengan nilai variabel n sama dengan 7. Nilai yang dikembalikan disimpan pada variabel hasil dan dicetak ke konsol. Program di atas akan menghasilkan output 13. Yang keenam yaitu recursion function. Recursion adalah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan sebuah masalah. Rekursi dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dapat dipecahkan secara rekursif, seperti mencari faktorial atau bilangan Fibonacci. Berikut adalah contoh fungsi rekursif dalam Python untuk mencari faktorial dari sebuah bilangan. Untuk source code dan penjelasannya sama seperti yang tadi, yaitu pada contoh ini kita memanggil fungsi faktorial rekursif dengan nilai variabel sama dengan 5. Nilai yang dikembalikan disimpan pada variabel hasil dan dicetak ke konsol. Program di atas akan menghasilkan output 120. Sedangkan ini untuk rekursif untuk bilangan Fibonacci. Rekursi dapat sangat berguna dalam situasi di mana sebuah masalah dapat dipecahkan secara rekursif. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan rekursi dapat memakan banyak memori dan waktu komputasi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, sebaiknya dipertimbangkan dengan matang sebelum menggunakan rekursi dalam program. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.